Halo semuanya, selamat datang kembali di video review channel episode yang kedua ya teman-teman. Nah, sebelumnya mohon maaf banget ya untuk update-nya lama banget. Kayaknya udah 1 bulan lebih nih ya baru ada update episode yang kedua. Nah, kalau misalkan teman-teman tanya, Bang gimana sih caranya supaya channel saya juga bisa direview? Caranya nanti teman-teman bisa kirimin aja detail channel YouTube kalian melalui forum review channel yang akan saya sediain. Tapi untuk sekarang ini forumnya saya tutup dulu ya, soalnya channel yang masuk ini ada banyak banget, kurang lebih ada hampir 200 channel yang masuk. Jadi untuk sekarang kita akan habisin dulu ke 200 channel ini, baru nanti forum review channelnya akan saya buka kembali. Nah, sedikit catatan juga, jadi tidak semua channel yang masuk itu akan saya review. Jadi nanti untuk channelnya akan saya pilih-pilih dulu nih, yang mana sih yang sekiranya ini menarik untuk kita review. Karena dari sekian banyak channel yang masuk, itu banyak juga yang memiliki kasus yang sama. Dan saya lihat itu ada beberapa channel juga yang tidak ada videonya. Nah, kalau seperti ini kan apa yang mau kita review gitu. Jadi mohon maaf nih ya kalau misalkan ada channel teman-teman yang tidak sempat saya review. Oke, channel pertama yang akan kita review di episode kali ini yaitu channelnya Emergames. Jadi ini channelnya tentang gaming ya teman-teman, yang ngebahas seputar teori game horror. Nah, jadi kendalanya sendiri itu katanya channelnya itu sempat ngalamin namanya snowball effect, dan setelah itu viewsnya turun jadi sekitar 50%-an. Nah, buat teman-teman yang belum tahu snowball effect itu apa sih? Jadi snowball effect itu adalah sebuah fenomena di mana channel YouTube kalian itu tiba-tiba ngalamin lonjakan penonton yang tinggi banget. Contoh nih, misalkan normalnya rata-rata penonton kalian itu sekitar 1000-an. Nah, ketika ngalamin snowball effect itu penontonnya bisa naik jadi puluhan ribu atau ratusan ribu. Nah, cuman biasanya untuk momen snowball effect ini itu tidak bertahan selamanya gitu ya. Jadi kadang cuman beberapa hari, beberapa minggu, atau cuman beberapa bulan doang ya, tergantung seberapa bagus kalian mempertahankan momen snowball effect-nya. Nah, bagaimana caranya untuk mempertahankan momen snowball effect ini? Caranya yang pertama, teman-teman harus tahu dulu kira-kira konten apa sih yang menyebabkan channel kalian ngalamin snowball effect. Itu kalian bisa lihat aja dari beberapa konten terakhir ya, konten kalian yang terbaru. Pasti biasanya dari konten tersebut itu ada salah satu konten yang penontonnya itu tinggi banget dibandingkan konten lainnya. Nah, bisa jadi konten tersebut itu penyebab kenapa channel kalian ngalamin snowball effect. Nah, dalam contoh kasus, kalau channel saya dulu itu ngalamin snowball effect setelah saya bikin konten seputar tutorial intro di HP Android. Nah, jadi untuk mempertahankan momen snowball effect-nya, jadi kemarin itu saya tinggal perbanyak aja konten-konten tentang tutorial intro di HP Android gitu. Nah, penyebab kedua, channel kalian bisa ngalamin snowball effect itu bisa jadi karena konten-konten yang kalian bikin itu sesuai dengan update algoritma YouTube yang sekarang. Nah, jadi untuk algoritma YouTube kan biasanya pasti berubah gitu ya. Nah, misalkan nih untuk hari ini algoritmanya mungkin lebih cocok untuk konten vlog misalnya. Nah, bulan depan ketika algoritmanya update, bisa jadi konten vlog tidak cocok lagi untuk algoritma sekarang. Jadi yang lebih cocok misalnya konten seputar gaming. Nah, jadi ketika bulan depan konten gaming yang bakalan dapatin lonjakan yang penonton tinggi banget. Sedangkan konten vlog biasanya pasti bakalan agak sepi lah, seperti itu. Nah, cuman sekali lagi yang namanya momen snowball effect itu biasanya tidak akan bertahan selamanya. Jadi kalau misalkan channel kalian sedang ngalamin snowball effect, saran saya kalian harus sering-sering update aja ya, harus sering-sering upload. Karena momen seperti ini memang bakalan jarang terjadi, dan sayang banget gitu ya, momen seperti ini tuh kalian lewatin. Oke, kalau gitu langsung aja mungkin ya kita akan cek channelnya Emergames ini. Oke, channel Emergames di sini subscribernya lumayan banyak nih teman-teman, sudah dapat hampir 400.000 subscriber. Oke, habis itu di bagian bawah, di sini kan ada tagline ya. Nah, untuk tagline-nya juga udah bagus ya, berarti udah diatur di bagian about. Tapi nanti kita akan cek lagi. Terus kalau kita scroll ke bagian bawah, nah jadi di sini untuk video video highlight ya, atau video cuplikan yang di atas ini belum dikasih ya. Mungkin belum diatur kali ya untuk bagian berandanya. Jadi saran saya mungkin bisa ditambahkan aja bagian video highlight atau cuplikan gitu di bagian atas supaya tampilannya juga bisa lebih bagus lah, seperti itu. Buat teman-teman yang bingung gimana caranya, kemarin kan saya sudah sempat juga bikin video tutorial bagaimana sih caranya untuk ngatur tampilan dari channel YouTube kalian. Itu aja sih untuk bagian beranda. Sekarang kita akan coba cek di bagian playlist. Playlist sudah ada ya, walaupun cuman ada 2, tapi ya it's okay lah. Terus kita masuk ke bagian komunitas. Untuk komunitas lumayan aktif ya teman-teman, terakhir update itu sekitar 3 minggu yang lalu, dan komentarnya juga lumayan banyak ya, ada sekitar 53 komentar. Itu berarti penonton kalian itu lumayan aktif berinteraksi dengan channel kalian gitu. Terus selain posting gambar, di sini ada juga postingan kayak polling gitu ya. Terus ada kata-kata kayak gini, polling lagi, dan sebagainya. Nah, ini mungkin bisa ada contoh juga buat teman yang lain. Jadi kadang-kadang kan kalau saya sering lihat ya,
di tab komunitas itu paling sering cuman dipakai buat nge-share video doang nih ya. Nah, kayak gini nih. Nah, jadi saran saya, selain kalian share video, jadi kalian harus sering share juga atau bikin postingan juga misalkan kayak polling kayak gini atau mungkin kayak pertanyaan gitu ya. Supaya apa sih? Supaya penonton kalian juga bisa ikut berinteraksi dengan channel kalian gitu. Karena kalau misalkan kita cuman posting video kayak gini, ini kan orang paling kayak komen ya atau ujung-ujungnya cuman kayak ngeklik ini buat nonton videonya aja gitu. Jadi interaksinya itu lebih rendah dibandingin kita posting kayak survei atau polling kayak gini teman-teman. Terus kita masuk ke bagian about. Oke, untuk bagian deskripsi kayaknya di sini agak lumayan singkat banget ya teman-teman. Masih kurang begitu menjelasin channel ini tentang apa sih. Saran saya mungkin kalimatnya bisa lebih diperpanjang lagi gitu ya. Lebih diperjelas isi channelnya itu tentang apa sih gitu. Karena ini penting banget ya teman-teman. Ini juga ada hubungannya nanti dengan SEO ya. Supaya nanti channel kalian itu lebih gampang ditemukan di pencarian. Nah, kemarin kan ini juga sudah sempat saya bahas di video sebelumnya. Terus saran yang kedua, saran saya untuk bagian email ini nggak usah ditulis di bagian deskripsi. Kenapa? Karena biasanya kalau misalkan kalian tulis email di deskripsi kayak gini, itu bakalan rentan banget kena spam. Karena untuk email sendiri kan itu sebenarnya sudah ada di bagian bawah nih. Kalau misalkan kita klik, nah nanti kan muncul tuh emailnya. Dan biasanya sepengalaman saya, kalau misalkan orang pengen sponsor itu biasanya mereka akan menghubungi melalui email yang ada di bagian sini gitu. Oke, itu aja ya menurut saya untuk bagian about. Sekarang kita akan masuk ke konten short-nya nih. Untuk konten short, di sini kalau kita lihat ini penontonnya banyak banget ya teman-teman. Rata-rata itu ada di angka di atas ratusan ribu lah seperti itu. Nah, kalau misalkan saya scroll ke bagian paling bawah, jadi kayaknya ya channelnya ini ngalamin snowball effect ketika awal-awal bikin konten. Karena di sini teman-teman bisa lihat, jadi awal-awal bikin konten short ini penontonnya banyak ya, ada rata-rata jutaan lah seperti itu, 1 juta, 2 juta, 3 juta. Terus kalau kita lihat ya makin ke sini penontonnya agak menurun gitu ya. Nah, jadi 19.500, terus makin ke sini makin turun. Tapi kalau kita lihat penurunannya menurut saya itu tidak signifikan banget. Ya sesuai aja ya lah ya dengan apa yang dia sebutin tadi. Jadi turun sekitar 50%. Nah, apakah ini normal? Jawabannya itu normal banget ya teman-teman. Seperti yang saya sebutin sebelumnya, jadi untuk algoritma YouTube itu kan biasanya pasti berubah-ubah gitu ya. Nah, bisa jadi ketika penontonnya ini sedang rame, itu bisa jadi karena mungkin kontennya itu cocok dengan algoritma sekarang. Tetapi ketika algoritmanya update, nah penontonnya itu bakalan makin hari itu makin mulai menurun seperti ini. Alasan yang kedua itu bisa jadi karena penonton kalian mungkin sudah rada bosan dengan jenis konten yang seperti ini. Itu bisa jadi salah satu faktor juga, karena yang namanya penonton pasti kan ada masa jenuh ya atau bosan juga gitu nonton konten-konten yang seperti ini. Cuman sekali lagi ya, kalau misalkan kita lihat di sini untuk penurunannya itu tidak terlalu jauh banget ya, masih di atas angka ratusan ribu atau sekitar 30-50%an lah, masih normal lah menurut saya seperti itu. Terus kita masuk ke konten video reguler. Oke, untuk video reguler di sini penontonnya ini jauh banget bedanya ya dengan konten short tadi. Nah, jadi di sini rata-rata sekitar puluhan ribuan aja gitu, walaupun cuma ada 4 video. Kenapa sih ini bisa jauh banget bedanya ya? Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman juga. Nah, jadi untuk video reguler dan video short itu mereka algoritmanya beda gitu ya. Jadi meskipun teman-teman nanti bisa dapat jutaan penonton di video short, belum tentu nanti kalian bisa dapat jutaan penonton di video reguler. Nah, contoh gampangnya gini dia, misalnya di sini ada 2 buah ruangan nih ya, ruangan A dan ruangan B. Misalkan kedua ruangan ini sama-sama kita masukin buku. Nah, kalau misalkan ruangan B itu bukunya kita hambur-hamburin, nah apakah ruangan A secara otomatis bukunya akan ikut terhambur? Jawabannya tentu saja tidak gitu kan. Kenapa? Karena antara ruangan A dan ruangan B itu ada sekatnya gitu yang membatasin antara ruangan A dan ruangan B. Nah, sama halnya dengan video reguler dan video short, itu ibaratnya di tengah-tengah itu mereka tuh kayak ada pembatasnya. Jadi antara video short dan video reguler itu tidak saling mempengaruhi. Ya kurang lebih seperti itulah. Oke, kita akan coba tonton salah satu videonya. Dokter yang sama seperti dokter Flappy Pants guys, yaitu suka mengobati monster lain yang Oke, kalau saya lihat di sini jadi konsep kontennya itu nge-review monster-monster yang ada di game Garten of Banban ini ya. Oke, untuk dari segi konten sih menurut saya nggak ada masalah ya, dan menurut saya konsepnya udah bagus banget, dan untuk narasinya suaranya juga bagus gitu ya, dia ngejelasin dengan berurutan dengan rapi gitu. Oke, kita akan cek di bagian deskripsi.
Oke, untuk bagian deskripsi udah bagus walaupun masih agak singkat ya. Mungkin nanti bisa lebih diperpanjang lagi bagian deskripsinya. Tapi kalaupun pengen deskripsi seperti ini menurut saya juga nggak ada masalah sih gitu. Deskripsi sudah oke. Selanjutnya bagian lagu, ini kurang tahu sih apakah ini kena copyright ya. Biasanya kalau muncul kayak gini kadang biasanya kena copyright teman-teman. Nah kalau misalkan kena copyright, saran saya mungkin coba pakai musik-musik yang lain ya. Kalau pengen aman sih pakai musik yang ada di audio library yang udah disediain YouTube aja gitu. Atau kalau misalkan pengen musik yang berlangganan, itu kalau saya pakai Epidemic Sound. Terus untuk tag ya, jadi di video tagnya juga udah bagus ya, ada banyak banget nih tagnya dan ada yang ranking 1 juga. Dan berarti di sini untuk penentuan tag juga udah bagus banget teman-teman. Tapi kayaknya sih untuk Emery Games dia mungkin lebih fokus ke konten short aja gitu. Oke, kita masuk ke channel kedua yaitu channel Ati Channel. Nah, jadi ini temanya tentang tutorial ya, berisikan konten share tema Oppo dan Realme. Untuk kendalanya di sini jumlah view makin anjlok. Oke, langsung aja kita akan cek. Oke, Ati Channel di sini subscribernya udah lumayan banyak ya, ada di 31-an ribu subscriber. Terus kalau kita lihat di bagian tag, di sini mungkin bisa lebih dirapikan lagi ya nanti di bagian about gitu. Terus di bagian bawah, nah di sini kalau kita lihat dia udah dikasih ya video highlight atau cuplikan kayak gini. Ini buat teman yang belum ngasih mungkin bisa dikasih aja kayak gini ya, biar tampilannya juga bisa kelihatan lebih bagus. Setelah video highlight baru dilanjutin sama konten-konten yang lain. Oke, jadi untuk Ati Channel di sini untuk penempatan beranda udah bagus ya. Sekarang kita akan coba cek di bagian playlist. Untuk playlistnya juga udah banyak banget ya. Playlist ini juga nanti berpengaruh dengan SEO ya. Jadi SEO itu juga nanti dia akan lihat juga dari playlist yang sudah kalian bikin. Nah sekarang kita masuk ke bagian tab community. Untuk tab community-nya lumayan aktif ya, terupdate sekitar 10 hari yang lalu. Komentarnya juga lumayan banyak nih, ada 41 orang yang komen. Itu artinya penontonnya lumayan sering berinteraksi gitu ya dengan channel Ati Channel ini. Walaupun di sini saya lihat dia lebih fokus nge-share gambar ya. Saran saya untuk bagian tab komunitasnya bikin juga untuk postingan yang lain ya, misalkan kayak polling tadi atau pertanyaan dan sebagainya, supaya penonton kalian juga bisa sering lebih aktif ke channel kalian gitu. Terus kita masuk ke bagian about. Nah, jadi di sini untuk about-nya lumayan singkat ya, kurang lebih seperti kayak Emery Games tadi. Saran saya mungkin untuk bagian about-nya bisa lebih diperjelas lagi. Dan yang kedua, di bagian paling atas itu nanti ya sebelum yang bagian ini itu tulis dulu tagline dari channel YouTube kalian supaya nanti bagian kalimat paling atas itu bisa masuk di bagian sini. Itu aja untuk bagian about. Sekarang kita akan masuk ke konten short-nya dulu. Untuk konten short-nya di sini penontonnya ada rata-rata sekitar 300 dan 400-an ya. Oke, mungkin ini yang dimaksudnya tadi anjlok ya. Jadi di konten-konten sebelumnya itu bisa dapat ribuan penonton, tapi makin kesini penontonnya itu turun, cuman dapat sekitar 300-400, kurang lebih berarti penurunannya sekitar 30 atau 40%-an gitu ya. Dan untuk penurunan seperti ini menurut saya itu masih normal aja sih, maksudnya itu bukan viewersnya anjlok gitu. Nah kalau teman-teman pengen lihat channel yang viewersnya anjlok, itu teman-teman bisa cek aja channel saya, itu kan viewersnya makin hari makin jauh banget tuh turunnya. Nah itu baru anjlok. Ya walaupun saya sebenarnya tahu lah penyebabnya kenapa channel saya viewersnya bisa anjlok, tapi untuk sekarang saya masih melakukan eksperimen atau coba-coba untuk membalikin viewersnya lagi seperti semula. Nanti kalau misalkan saya udah ketemu rumus atau cara bagaimana cara balikin penontonnya, nanti akan saya share kepada kalian gitu. Ada beberapa alasan kenapa viewsnya menurun, bisa jadi karena untuk konten yang diupload itu mungkin agak kurang cocok dengan penonton kalian. Apalagi ini kan masuknya kategori konten tutorial ya. Kalau konten tutorial biasanya memang gitu sih, jadi penontonnya memang rada random juga, karena kan tidak semua konten tutorial yang kita share itu cocok dengan penonton kita. Contohnya nih, di konten yang ngebahas tentang tema iOS 17 ini bisa dapat penonton 2000 ya. Tetapi setelah bikin konten tema Black Shark, penontonnya cuma sekitar 200 atau 300-an aja gitu. Ini bisa jadi karena kebanyakan penonton mungkin lebih suka pembahasan seputar tema iOS kayak gini. Tetapi ketika kalian share tema Black Shark, mungkin mereka nggak tertarik, makanya mereka akan skip ya atau tidak menonton videonya. Itu bisa jadi salah satu penyebabnya juga. Oke, kita masuk ke video regulernya.
Untuk video regulernya, di sini penontonnya kurang lebih hampir mirip-mirip ya seperti konten short-nya tadi. Penontonnya masih kurang lebih sama ya beberapa konten-konten terakhir. Nah, jadi masih di angka 1000-an, dan kalau ditanya penurunan, ini mungkin ada penurunan karena di sebelumnya ini bisa dapat 2000 dan 3000, dan di konten-konten yang terbaru ini ada di rata-rata 1000. Kalau kita lihat lagi, ini penurunannya juga nggak terlalu jauh ya, masih sekitar 50%-an. Apalagi kan ini konten tutorial, pasti penontonnya itu bakalan random banget teman-teman. Nah, sekarang kita mungkin akan coba tonton salah satu videonya. Oke, kalau saya lihat dari konsep videonya ya, jadi di sini dia memang cuman fokus nge-share tampilan rekaman tampilan layar aja gitu ya. Jadi nggak ada penjelasan klik apa. Menurut saya nggak masalah sih ya. Yang penting apa yang pengen kalian sampaikan itu udah jelas gitu. Terus untuk bagian deskripsi, deskripsinya juga udah bagus ya. Jadi udah ngejelasin kontennya ini tentang apa sih. Walaupun kalau pengen diperbanyak, mungkin nanti bisa lebih diperpanjang lagi tuh untuk bagian deskripsinya. Oke, selain itu nggak ada masalah sih ya di bagian deskripsi. Terus kita lanjut ke video tagnya juga udah bagus ya. Terus channel tagnya juga sudah ditambahkan. Oke, sejauh ini menurut saya nggak ada masalah sama konten punyanya AT Channel. Jadi saran saya lanjutin aja upload konten seperti biasa yang ngebahas konten-konten seputar share Tima, Oppo ataupun Realme kayak gini gitu. Oke, sekarang kita masuk ke channel yang ketiga, namanya Nomad. Jadi ini channelnya tentang alur film ya teman-teman. Untuk alur film saya lihat ini beberapa bulan terakhir ini rame banget ya. Kalau saya lihat ini banyak banget channel-channel tentang alur film mulai bermunculan gitu. Untuk kendalanya katanya butuh saran di bagian editing dan teknik narasi yang digunakan. Oke, bagaimana caranya supaya penontonnya bisa lebih betah? Karena retensi penonton hanya di kisaran 30-40%. Ngomong-ngomong soal retensi penonton, menurut saya 30-40% itu masih normal sih ya. Menurut saya nggak ada masalah gitu. Bahkan konten saya aja retensinya kadang ada yang cuma 10% doang gitu teman-teman. Jadi untuk 30-40% menurut saya itu nggak ada masalah. Oke, kalau gitu langsung aja kita akan cek channelnya. Oke, untuk channel Nomad, di sini udah berhasil dapat 10.000 penonton ya, lumayan banyak. Tagline-nya juga udah bagus nih, berarti udah diatur di bagian about. Lanjut kita cek ke bagian bawah. Nah, di sini kalau kita lihat kayaknya untuk video highlight ya atau video cuplikan ini belum ditambahkan ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan aja biar tampilan berandanya bisa lebih rapi gitu atau bisa lebih bagus lah. Oke, kita akan masuk ke bagian playlist. Untuk playlistnya juga udah bagus ya, udah ada beberapa playlist sesuai dengan filmnya. Lanjut ke bagian tab komunitas. Untuk tab komunitas lumayan aktif ya, terupdate 3 hari yang lalu. Ini nge-share video. Oke, kebanyakan sih kalau saya lihat ya dia lebih fokus nge-share video ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, saran saya mungkin nanti untuk postingannya bisa lebih divariasikan lagi, dalam artian tidak hanya nge-share kayak video dan gambar, tapi juga bikin aja kayak polling lah atau pertanyaan lah dan sebagainya biar penontonnya juga bisa berinteraksi dengan channel kalian. Karena di sini kalau saya lihat kayaknya penontonnya agak jarang banget ya berinteraksi dengan channelnya. Nah, di sini bisa lihat banyak banget postingan yang tidak ada yang komen gitu, teman-teman. Terus kita masuk ke bagian about. Nah, untuk about-nya ini bagus nih ya. Ini mungkin bisa dicontoh buat teman yang lain. Jadi, bagian about nanti bisa dibikin aja kayak gini. Nah, paling atas ini tagline dari channel YouTube kalian supaya ini bisa masuk atau bisa tampil di bagian bawah sini. Setelah tagline baru kalian lanjutin dengan deskripsi dari channel YouTube kalian. Dan bikin aja deskripsi yang agak panjangan kayak gini. Ini bagus ya supaya nanti channel kalian juga bisa lebih gampang ditemukan di pencarian gitu. Oke, untuk bagian about sih menurut saya ini nggak ada masalah, udah bagus banget lah. Sekarang kita akan masuk ke bagian short. Untuk konten short, di sini penontonnya juga lumayan ya teman-teman. Ini ada yang 20.000, ada yang 8.000. Intinya rata-rata di atas 2.000-an lah seperti itu. Dan di sini kalau kita lihat memang penontonnya, maksudnya jumlah penontonnya memang rada random ya. Kadang puluhan ribu, kadang 2.000 gitu. Dan menurut saya ini masih normal, apalagi ini kan konten alur film ya. Kita akan coba cek nih, misalkan konten yang ini. Oke, untuk konten shortnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kalau kita lihat dari segi narasi, menurut saya itu nggak ada masalah. Apalagi kalimat-kalimat yang digunakan
itu menurut saya juga udah bagus ya, udah detail banget ngejelasin alur dari filmnya seperti apa gitu. Terus dari cara ngomongnya juga menurut saya ini udah bagus banget ya teman-teman. Jadi saya sebagai penonton juga bisa enjoy gitu ya nonton kontennya seperti itu. Nah, kalau misalnya ditanya bagaimana caranya supaya penonton kita bisa lebih betah, salah satu caranya mungkin kita bikin hook gitu ya. Nah, buat temen yang belum tahu hook itu apa sih? Jadi hook itu bisa dibilang kalimat pemancing gitu ya supaya orang bisa lebih tertarik dengan video kita. Nah, contohnya gini dia, misalnya nih teman-teman mungkin pengen bikin review headset. Anggap aja ini misalnya headset ini harganya 100.000 gitu. Tapi kualitas suaranya ini bagus banget. Jadi katakanlah mungkin setara dengan headset yang harganya jutaan. Kalian nanti bisa bikin hooknya yang seperti ini. Headset 100.000 tapi berasa jutaan, emang ada? Tentu saja ada banget. Ya kurang lebih contohnya kayak gitu. Nah jadi kan penonton kita ketika pertama kali lihat videonya pasti kan langsung penasaran nih, hah emang headset apa sih harganya ratusan ribu tapi berasa kayak headset jutaan? Nah pasti kan secara otomatis mereka bakalan lanjut nonton. Untuk tutorial tentang hook mungkin teman bisa cek aja di Google atau cari di YouTube, biasanya banyak banget ya konten-konten kreator lain yang udah ngebahas tentang hook kayak gini. Oke, kita akan lanjut ke video regulernya. Untuk video reguler di sini penontonnya lumayan random juga ya, kurang lebih sama seperti shortnya tadi. Nah jadi ada beberapa konten yang penontonnya di bawah 1.000, tapi ada juga beberapa konten yang bisa dapat puluhan ribu gitu. Dan menurut saya ini masih normal aja lah kalau kita lihat dari jumlah penonton. Oke, kita akan coba tonton salah satu videonya. Oke, kalau saya lihat ya dari segi narasi dan editingnya menurut saya udah bagus ya, kurang lebih sama seperti konten shortnya tadi. Cuman saran saya mungkin nanti bisa ditambahkan subtitle aja kali ya di bagian sini, di bagian videonya. Nah apalagi kan sekarang bikin subtitle kan udah gampang banget ya. Ini kalau misalkan bingung tinggal kalian masukin aja ke aplikasi CapCut. Karena kan CapCut ada fitur buat bikin subtitle secara otomatis ya, tinggal klik aja tombol auto generate-nya, terus subtitlenya bakalan jadi gitu. Gitu aja sih saran saya ya untuk dari segi editing, dan selebihnya menurut saya ini nggak ada masalah, udah bagus banget lah ya untuk sebuah channel alur film seperti ini. Lanjut di bagian deskripsi, deskripsinya ini udah bagus banget juga ya teman-teman. Udah ngejelasin ini filmnya tentang apa, walaupun kalau bisa mungkin lebih diperpanjang lagi. Terus yang menarik di sini dia juga udah kasih timestamp. Nah ini mungkin saran juga buat teman yang lain, mungkin bisa dikasih timestamp kayak gini, ini nanti bakalan tampil nih di bagian sini. Nah kayak gitu. Oke, so far sih menurut saya untuk channel Nomad ini udah bagus banget untuk sebuah channel alur film. Oke, kita masuk ke channel yang keempat. Kayaknya mungkin ini channel terakhir ya yang kita review di episode kali ini. Kayaknya udah lumayan panjang banget juga nih untuk videonya. Jadi channel keempat ini channelnya Regaya Game Tour. Ini channel tentang gaming ya. Gaming apa nih? Oh, animasi roleplay Minecraft ya. Oke. Terus untuk kendalanya di sini viewersnya kurang banyak. Padahal udah ngikutin yang lagi trending tapi masih kurang begitu efektif. Oke, Regaya Game Tour subscribernya udah lumayan banyak ya, hampir 7.000 subscriber. Terus di sini kita lihat untuk tagline-nya kayaknya mungkin bisa dirapikan nanti di bagian about. Habis itu di sini juga belum ada ini ya, link kan ada biasanya di bagian bawah, mungkin bisa ditambahkan juga. Lanjut kita geser ke bagian bawah. Nah di sini kalau kita lihat dia udah kasih video highlight ya atau video cuplikan seperti ini di bagian atas. Terus di bawahnya dilanjutin sama video yang lain. Nah berarti di sini di bagian beranda dia udah atur ya supaya kelihatan lebih rapi seperti ini. Lanjut kita masuk ke bagian playlist. Playlistnya juga udah bagus ya, udah ada beberapa playlist juga. Terus untuk tab komunitasnya, oke, untuk tab komunitasnya kayaknya nggak begitu aktif ya, terakhir update 1 tahun yang lalu. Cuman nge-share video dan polling dan gambar seperti ini. Saran saya mungkin nanti bisa bikin lebih diaktifin aja ya tab komunitasnya, entah itu nge-share polling, nge-share gambar, nge-share meme lucu atau apapun gitu ya. Intinya kalian harus bisa ngajak penonton kalian untuk bisa lebih sering aktif berinteraksi dengan channel kalian gitu. Kita cek di bagian about. Oke, aboutnya sebenarnya ini udah bagus ya teman-teman. Ini udah kalimatnya udah panjang banget ngejelasin channelnya ini tentang apa sih. Cuman saran saya nanti di bagian atasnya nih sebelum keterangan ini dikasih aja tagline supaya kalimat paling atas itu nanti bisa tampil di bagian sini. Oke, sip. Lanjut kita masuk ke konten utamanya yaitu konten short dulu. Oke, di sini penontonnya lumayan banyak ya, udah ada yang 7.000, 4.000. Ini sebenarnya menurut saya ini bagus ya, teman-teman ya. Di sini bisa lihat penontonnya ini banyak banget, ribuan ya, 2.000, 3.000, 5.000 kayak gini. Nah, saran saya kalau misalkan pengen lebih dikembangin, nah bikin aja nih konten yang seperti ini. Nah, ini kan temanya Skibidi Toilet.
Nah, dibikin aja episode 1, episode 2, 3, 4. Tapi antara episode 1 dan seterusnya itu masih nyambung. Kurang lebih kayak di film-film di TV gitu lah ya. Nah, ini kan bakalan lebih menarik gitu. Jadi, penonton kalian itu bisa ngikutin, oke, alur ceritanya tuh kayak gimana sih gitu loh. Dibandingkan kalau misalkan kita bikin video 1, video 2, dan 3 itu nggak ada alur ceritanya, itu kan kelihatannya kayak random banget gitu ya. Jadi, bisa jadi kalau misalkan kontennya seperti itu, penontonnya juga bakalan agak susah naiknya juga. Sekarang kita masuk ke video reguler. Oke, untuk video reguler, penontonnya kurang lebih sama seperti sebelumnya ya. Walaupun memang agak di bawah sedikit dibandingkan konten shortnya. Short tadi kan bisa dapat 3.000, 4.000 gitu ya. Sedangkan di video reguler ini cuma dapat 1.000-an dan rata-rata itu di bawah 1.000. Apakah ini normal? Menurut saya normal banget seperti yang saya sebutin sebelumnya bahwa algoritma short dan video reguler itu berbeda. Jadi antara video short dan video reguler itu tidak saling mempengaruhi gitu teman-teman. Oke, mungkin kita akan coba cek salah satu videonya nih, misalkan yang ini. Oke, jadi ini videonya bagus ya teman-teman. Jadi dia ini bikin animasi, nah ada konsepnya kayak gini, tapi dibikinnya itu pakai Minecraft. Oke ya, untuk dari segi konten menurut saya ini udah bagus banget ya teman-teman. Ini keren banget. Lanjut di bagian deskripsi. Di sini deskripsinya juga bagus banget ya. Udah lumayan detail lah ngejelasin ini tentang apa sih gitu. Nah, cuman saran saya di sini untuk email ya, saran saya jangan ditulis di bagian sini karena biasanya email yang ada di deskripsi itu rawan banget kena spam. So, sekian dulu untuk video kali ini, dan kalau misalkan nih teman-teman mungkin punya saran dan masukan juga untuk video review channel seperti ini, boleh banget kalian tulisin aja di kolom komentar di bawah. So, terima kasih banget buat kalian semua yang sudah menyimak dan menonton video kali ini sampai selesai. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan bisa sedikit memberi masukan untuk pengembangan channel YouTube kalian. Kalau gitu sih Bang Tutorial, sampai jumpa di video review channel selanjutnya.